semangat kota itu harus kita bangkitkan sih, supaya peradaban itu maju. Makanya Meskipun spiritnya itu dari pinggiran ya, tapi harus dibangun dari kota. Misalnya kan orang-orang yang berbicara tentang peradaban itu orang dari pinggiran semua ya. jadi bukan kan dulu kan Nah, dulu Madinah itu kan asli. Berpikir masih bicara tempat. Yo Madinah itu kan namanya Yasrib namanya. Ya. Iya kan? Pakai kopi dulu kan. Jadi kan Yasrib ini kan kampung juga, Bos. Cuman kan karena heterogenitas di dalam sebuah masyarakat itu, terus yang kedua keterbukaannya, ya kan? Jadi spiritnya itu disebut dengan Madain, kan kota, makanya disebut dengan Madinah. Makanya di kampung kalau istilah kota dan kampung hari ini misalkan dia tradisional dan modern dan sebagainya, itu saya kira itu bukan permasalahan utamanya, tapi spiritnya itu yang menjadi poin. Misalkan di kampung itu selama dia tidak mengedepankan keberagaman, tidak tidak memberikan ruang yang besar kepada orang-orang yang memiliki keberagaman yang berbeda, jadi kampung itu tidak akan bisa maju. Walaupun masjid kita di kampung-kampung kita itu mohon maaf ya berlantai-lantai gitu. Iya. Makanya kader HMI yang dari kampung-kampung ini Pak Disman, yang bermigrasi itu kan bukan hanya badannya, tapi yang bermigrasi itu pikirannya, sehingga dia pulang itu membangun peradaban di situ Pak Disman. Sehingga ketimpangan di kota dan di desa itu bisa diretas dengan meninggi. Makanya solusi untuk solusi untuk membangun semangat kota atau Madinah yang bagaimana yang beliau contohkan kepada kita oleh Nabi itu, bahwa yang harus dilakukan itu adalah harus sering-sering melakukan tadarus pikiran. Iya, iya. Ya kan? Sehingga Tadarus itu tradisi tadarus kita di Lombok ini. Jadi ada yang baca walaupun dia orang alim ya, paham di bidang ilmu Quran, tapi wajib disimak bacaannya itu. Iya kan? Supaya apa? Jangan sampai karena otoritas dia atas nama ilmunya itu dia bisa terhindar dari kesalahan. Ya enggak? Makanya tradisinya biasanya imam sholat itu ketika tadarus mulai itu dia pembaca yang pertama. iya, iya. Supaya disimak sama Yang lain. jamaah yang lain. Untuk apa? Bahwa seorang imam juga tidak boleh anti kritik terhadap apa yang dibacanya. Kasus terbaru kan ada yang keroyok imam gara-gara dia diminta untuk merapikan saf. Betul Di TV1 itu keluar itu. Serius, kan biasa merapikan saf sebelum sholat. Nah ini dia keroyok imam bertiga. Begitu skandal. Ya, kita lihat situasi bangsa kita hari ini saya kira cukup polemik. Makanya kan pemimpin, saya rasa pemimpin itu ya bukan orang yang bisa menyeragamkan, tapi pemimpin itu harus orang yang bisa merawat perbedaan itu. Oh iya, makanya kan ada tokoh namanya Profesor Mukyali, salah satu gurunya Ahmad Wahid itu. Ada yang namanya konsep agree and disagreement, sepakat dalam ketidaksepakatan. Jadi maksudnya apa? Bahwa kita menghormati orang lain itu bukan berarti kita ingin jadi dia gitu. Ya enggak? Justru ketika saya menghormati keragaman yang dimiliki setiap individu itu, justru disitulah eksistensi saya itu bisa hadir di situ. Bukan berarti kita harus jadi, misalkan kita bergaul sama orang mabuk, bukan berarti kita menjadi pemabuk di situ. Tetapi kan doktrin di dalam tradisi kita itu adalah bergaul dengan orang-orang baik, sehingga orang-orang yang tidak baik ini cenderung dihindari, Pak. Jadi ini ada, bagi saya ini Ekstrim. apa ya, mohon maaf lah, ada Sorry to say. kesalahan lah bagi saya. Pemberontakan bangsa. Seharusnya kan semakin buruk yang kita lihat perilaku individu itu, justru orang-orang baik itu harus sering sama mereka, ya kan? Bukan malah menghindari dengan alasan ya, mohon maaf, dengan alasan supaya dia jangan sampai terjerumus ya. Dan awal kata peradaban itu kan